Dulu yang muncul di benak kita ketika ada kata Papua adalah orang pedalaman. Tapi saat ini ya, teman-teman Indonesia Timur itu sudah mulai muncul di permukaan, bahkan masuk ke dalam dunia entertain kita. Menarik bukan? Tonton video selengkapnya di sini. Dosen nyentrik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Fatoni di akun Dosen Nyentrik. Oke, pada video kali ini kita akan berbicara tentang Papua. Tentunya Papua ketika ada berada di dalam ingatan kita, orang-orang berkulit hitam, orang-orang suku pedalaman, begitu kan yang biasanya. Tetapi ketika Anda sudah mulai mengamati kebudayaan-kebudayaan daerah di Indonesia, ketika melihat kata Papua, maka hati ini rasanya teriris-iris. Mengapa? Karena di sana terjadi banyak kekerasan, peperangan, perang antar saudara. Bahkan TNI kita dikirim ke sana untuk menciptakan perdamaian. Tapi itu adalah solusi yang tidak pernah ketemu titiknya. Bahkan ini ada gerakan pemuda-pemuda di Papua itu ketika merayakan hari Natal tahun 2015 ya, karena sana mayoritas beragama Kristen gitu ya. Nah, komitmennya anak-anak muda itu begini, saya bacakan ya. Ini dimuat di Forum Kerja Omnibus Gereja Papua. Berkomitmen menjaga anak-anak supaya sehat dan maju dalam pendidikan, agar mereka menjadi pembawa damai di tanah ini. Bekerja keras menafkahi keluarga, merefleksikan diri dengan Natal dan menjaga lilin kehidupan Papua supaya tetap menyala dan bersinar di tengah-tengah kegelapan pembangunan serta kekerasan di tanah ini. Ini teman-teman bisa melihatnya di http://suarapapua.com /read 2015/12/19/3041/kebijakan pembangunan Papua Jokowi dinilai seperti dangerous kedua. Itu teman-teman bisa baca detailnya di sana. Yang mengapa? Karena di Papua masih sering terjadi peperangan, perkelahian, kekerasan. Intinya itu kekerasan, entah pakai dengan cara apapun, apa yang diperlukan di sana. Jadi ini sebagai bahan perenungan bahwa ada semacam trauma ya, ada semacam trauma ya, kehilangan anak, kehilangan istri, kehilangan suami, kerabat dan saudara, karena di sana begitu banyak sekali ya perpecahan ya. Jadi seperti itu ya, ada upaya-upaya untuk seolah-olah begini ya, orang yang bersuara. Jadi saya jadi teringat era-era Orde Baru, di mana orang-orang yang bersuara itu akan begitu ya. Ini terjadi di Papua sampai saat ini ya. Ada suara-suara kebisuan di sini. Ada apa di balik itu? Tentunya ada kekayaan yang benar-benar harus dibongkar. Tentunya seperti yang kita tahu, kekayaan yang sudah nyata itu tidak perlu kita bicarakan. Pasti ada banyak sekali kekayaan yang ada di tanah Papua itu ya. Bahkan orang-orang Amerika membuat film Papua New Guinea ya, yang bersebelahan dengan Papua gitu ya. Anda bisa melihat dan mencari browsing filmnya, Anda pasti wah, seperti itu ya ternyata ya. Ada banyak kekerasan di sana. Ini menegaskan ya, ini saya bacakan lagi ya. Menewaskan belasan warga sejak bulan Juli 2015. Kematian 43 balita secara misterius di Mbua diduga ya. Bahkan dari perkembangan gereja itu diungkapkan. Ini dia perkembangan gereja 2015 ya, di kasus Ena Rotali. Dari perkembangan ini kami gereja memahami bahwa pemerintah sebetulnya memposisikan Papua sebagai pihak atau musuh yang harus dilumpuhkan. Di
disingkirkan secara sistematis, baik itu dari sisi kultur, identitas maupun eksistensi. Wah, orang gereja sudah mengatakan seperti ini. Ada pesimistis di dalamnya, ya kan? Kenapa? Karena tidak dihiraukan. Bahkan aparatus negara TNI dan Polri pun menyebabkan buaya besi ini semakin berkembang. Karena mereka takut berbicara dengan TNI, dengan polisi gitu ya. Ada rangkaian kekerasan yang terjadi di sana, kasus pelanggaran HAM di daerah Tembagapura pada tahun 1994 hingga 1945 gitu kan, HAM, kekerasan HAM gitu ya. Sehingga lahirnya UPM, organisasi Papua Merdeka. Ya, ini tentunya ada apa sebenarnya di sana? Gelombang kekerasan yang kedua itu muncul yang menunjukkan mempertahankan kehadiran Indonesia di Papua. Kekerasan gelombang kedua ini berlangsung tahun 1970 hingga 1977. Ya. Ini kehadiran PT Freeport di sana ya. Ini yang saya maksudkan tadi, Freeport. Ini kekayaan Indonesia, kekayaan Papua yang tidak dimiliki oleh Indonesia, yang tidak dimiliki oleh Papua. Tanya, istilahnya itu kalau tetangga kita punya pesta, ya, kita hanya diberi incip-incip, ya, entah 1, 2 atau sepiring gitu aja. Kita tidak punya makanan untuk kecuali incip-incipnya saja. Gelombang yang ketiga kekerasan di sana yakni tentang DOM, daerah otonomi khusus. Ini banyak usia yang diduga sebagai pelanggaran HAM. DOM ini ya di wilayah tambang PT Freeport Indonesia di Timika, ya, Papua. Ada Arnold, penangkapan dan pembunuhan Arnold J.A.P. Meski pada Agustus 1998 itu ada operasi militer di Papua, di Manokwari, di Sorong, di Tunturi, di Kebar dan Taiminatuan, ya, yang berusaha untuk menuntaskan hal itu, ya. Tapi kekerasan tersebut setidaknya menggambarkan kompleksitas kekerasan di Papua. Bahkan ingatan rakyat dengan tajam dan jernih mencatat rekaman peristiwa-peristiwa itu, ya. Saya bacakan catatannya ya. Di sungai ini kami punya bapak ibu. Di lereng gunung itu dulu ada sejumlah kampung yang dikasih habis sama api. Di lapangan itu tetek moyang kami dulu dipisahkan untuk membakar koteka karena dianggap primitif. Gunung itu dulu kami punya. Sekarang orang sudah kasih rusak, kami punya mama. Dulu kami gampang cari binatang di hutan, tetapi sekarang kami tidak boleh masuk karena katanya milik perusahaan yang dilindungi undang-undang negara. Kami punya anak tidak bisa maju karena guru-guru di sekolah hampir tidak ada. Susah dapat obat karena mahal dan sebagainya dan sebagainya. Di 2009 sedih rasanya kan membaca itu. Ini aturan negara yang merusak kebudayaan di Papua. Atas nama undang-undang, orang lokal tidak boleh mengakses daerahnya sendiri. Padahal ketika itu dipasarkan kepada mereka hanya mengambil sesuai dengan kebutuhan. Tidak ada pembalakan liar, tidak ada penggundulan hutan, tidak ada perampasan besar-besaran terhadap kekayaan alam. Mereka benar-benar menjaga. Mengapa? Karena itu adalah warisan. Ini ada semacam dikotomi yang bisa dibutuhkan, dikatakan dibutuhkan, tetapi juga dikatakan tidak dibutuhkan karena sangat merusak, gitu kan. Merusak jati diri, merusak kebudayaan, merusak lingkungan, merusak banyak. Karena ada kepentingan politik di dalamnya. Seandainya kinerja politik itu berdasarkan kinerja kebudayaan, tentu ini lain ceritanya. Ya. Ingatan sejarah semacam itu tumbuh kembang di otak masyarakat kita.
Bahkan sejarah kekerasan sampai saat ini diajarkan di sekolah-sekolah. Bayangkan, kekerasan diajarkan di sekolah-sekolah. Padahal kalau kita melihat di televisi, ya, kekerasan itu disensor. Iya kan? Ini membuat saya miris ketika berbicara dan melihat Papua, membaca Papua. Ya, Anda bisa membaca selengkapnya tulisan-tulisan menarik itu di dalam bukunya Gusti Ngurah Nyoman, Ngurah Suryawan, Papua versus Papua, ya, yang setidaknya saya ulas di video ini. Memecah kebisuan itu bermain yang sebenar-benarnya. Mereka berlari, bersenyum, berteriak, dan tertawa bersama-sama dengan temannya. Itu cara mereka. Jadi ini dilakukan anak-anak di sekolah. Ya, sedih rasanya. Manusia diposisikan sebagai makhluk yang apa ya? Tidak seperti manusia gitu loh. Manusia tidak memanusiakan manusia ketika melihat saudara-saudara kita di Papua. Jadi makanya ini cukup menarik ketika kita melihat penerimaan CPNS kemarin. Itu ada spesifikasi khusus untuk daerah-daerah terpencil, untuk teman-teman Papua tentunya. Mungkin ketika Anda memilih untuk menjadi PNS di Papua, kemungkinan Anda lolos menjadi PNS sangat besar. Anda bisa mengabdi di sana, bukan soal PNS saja, ya, tetapi rasa solidaritas kita terhadap saudara-saudara kita di Papua. Seandainya saya memiliki kemampuan untuk bergerak ke Papua, saya akan bergerak ke Papua. Banyak hal yang tidak memungkinkan untuk saya bergerak di Papua. Semoga teman-teman nanti ketika menonton video ini tertarik dan ingin berjuang, tidak setahun, 2 tahun, atau 3 tahun di sana, merasakan sendiri, ya, dengan mata, telinga, hidung, mulut, bahkan apa yang ada di dalam tubuh kita, untuk merasakan apa yang dirasakan teman-teman di Papua. Pengalaman lain, rakyat Papua secara terus-menerus ini diintimidasi, ya, dalam pernyataan politik baik lisan maupun tertulis, untuk melepaskan ratusan hektar tanah adat mereka bagi kepentingan pembangunan atau pernyataan mendukung kepentingan politik penguasa, walaupun bertentangan dengan kata hati sendiri, begitu kata mereka. Jadi mereka diminta untuk melepaskan tanah-tanah adat mereka, kemudian mereka menjadi asing di tanah mereka sendiri. Jadi kalau saya punya perumpamaan itu seperti ini: suatu ketika kita akan menjadi tamu di rumah sendiri. Perumpamaan saya, ketika kita terus mengikuti perubahan-perubahan, yang dimana perubahan itu sebenarnya bukan diri kita. Perubahan-perubahan itu menghilangkan identitas kita. Salah satunya di internet, gitu ya, yang kita gunakan media untuk belajar saat ini di YouTube, ya. Kalian mengakses internet apapun itu melalui YouTube. Ini privasi sudah tidak ada di sana. Internet ini adalah era keterbukaan. Apapun yang berbau internet itu yang tidak ada lagi namanya rahasia. Loh, ya ada dong. Bagaimana kita memiliki password username yang rahasia? Kata siapa? Yang memiliki platform di mana kalian menyimpan username dan password pasti tahu. Jika mereka mau mencurang, ya, dengan mudah kan bisa diambil. Bukan begitu? Nah, bahkan baru-baru ini ada pencurian di rekening online. Wisnu Kumoro, seorang Wisnu Kumoro atau Kumoro, ya, pembacaannya nama dia, itu dibobol. Dan dia tahu, dia melihat rekeningnya dibobol itu tahu, bahkan dia dikeluarkan dari akun dia sendiri. Walaupun akhirnya pihak bank bisa mengganti ke uang yang dibilang itu, tapi itu menunjukkan bahwa hartanya dunia internet. Jangan begitu percaya dengan internet. Percayalah pada kebudayaan kita yang menjadi jati diri kita sendiri, ya. Cukup itu, semoga bisa menjadi pemantik pada pembelajaran kita kali ini. Cukup sekian dari saya, Ahmad Fatoni. Sampai ketemu di akun dosen nyentrik. Jangan lupa subscribe.